Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan dan berbahagia senantiasa di dalam Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Roy Saputra. Saya berasal dari STT Injil Bakti Caraka, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembelajaran dengan tema Kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah saya ambil dari kitab Matius. Lalu kita masuk ke dalam pendahuluan. Di zaman yang semakin canggih, manusia hidup dengan berbagai kemampuan yang mereka punya, sehingga manusia cenderung mengenalkan karunia, bahkan kecerdasannya dalam kehidupan mereka. Karena semakin canggih dan berubah pesatnya dunia dari zaman ke zaman, yang membuat manusia semakin mengandalkan dirinya sendiri dan tanpa mengingat penciptanya. Dari berbagai penelitian, ilmuwan-ilmuwan yang berusaha mencari realita keberadaan semesta yang bagi mereka masih menimbulkan kontroversi yang diakibatkan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dari hal tersebut, saudara-saudara, timbullah berbagai teori-teori yang menjelaskan secara detail dan penjelasan yang dapat dipercaya mengenai keberadaan dan pembentukan alam semesta, sehingga membuat orang-orang bertanya-tanya dan mulai ragu untuk mempercayai kemahakuasaan Allah atas semesta. Dan saudara-saudara, di dalam kitab PL dan PB, di sana sangat banyak menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah, mulai dari sejarah-sejarah hingga sampai ke zaman Yesus Kristus. Kemahakuasaan Allah ditunjukkan melalui hal-hal ajaib yang disaksikan oleh bangsa Israel, dan dalam kitab PB kita dapat melihat kemahakuasaan Allah melalui berbagai mukjizat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Masuk kepada makna kemahakuasaan Allah. Yang pertama, kemahakuasaan Allah berarti berbicara dalam konteks bahwa Allah tidak terbatas dalam kuasanya. Kemahakuasaan Allah dapat dilihat melalui karya penciptaannya, saudara-saudara. Kita bisa melihat dalam Kejadian 1 dan pemeliharaannya atas alam semesta yang dapat kita lihat dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai ke 24, serta kemahakuasaannya juga atas hukum alam yang menandakan Allah tidak terbatas dalam segala hal yang sulit dipahami manusia. Kita bisa melihat dalam Mazmur 104 ayat 7 dan Matius 8 ayat 23 sampai ke 27. Makna kemahakuasaan Allah yang kedua adalah menciptakan segala sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Dalam bahasa Latin, creatio ex nihilo. Ini membuktikan bahwa alam semesta yang kita lihat sekarang ini adalah hasil dari pembentukan Allah. Karena kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari yang tiada menjadi ada, itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Sekalipun manusia merupakan ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah, tetapi manusia hanya bisa menciptakan sesuatu berdasarkan materi-materi yang sudah ada. Karena segala sesuatu di dunia ini tidak ada lagi yang baru, karena semuanya berasal dari pemekaran masa lampau. Kita bisa melihat dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai ke 10. Lalu makna kemahakuasaan Allah yang ketiga adalah tidak dapat dimengerti dalam dimensi akal manusia yang terbatas. Kemahakuasaan Allah tidak dapat dimengerti oleh akal manusia yang terbatas, sehingga dari situlah muncul berbagai teori-teori yang berusaha diterima oleh akal manusia itu sendiri. Jika merujuk pada teori-teori sains yang berkembang, di mana sebagian besar orang telah mempercayai teori ini, yang telah berkata bahwa alam semesta ada dan berjalan sesuai keteraturannya karena dipengaruhi oleh hukum-hukum alam, sehingga hal tersebut bertolak belakang pada firman Tuhan. Sebenarnya kita bisa mematahkan pendapat para ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan bahwa alam semesta ini berjalan karena hukum-hukum alam yang ada. Kita bisa bertanya dengan mengatakan, lantas ketika alam semesta berjalan akan keteraturannya melalui hukum-hukum alam, lantas siapa yang menciptakan hukum-hukum alam tersebut? Baik, kita lanjut kepada pandangan para ahli. Kita masuk yang pertama kepada pandangan teolog, yaitu Calvin berpendapat bahwa kemahakuasaan Allah harus dikonsepkan atas penguasaan Allah atas alam semesta.
Kemahakuasaan Allah tersebut mendeskripsikan keseluruhan hakikat, dan di luar kendali Allah tidak ada satupun yang berjalan dengan selaras. Inilah yang dimaksudkan, dikonsepkan atas penguasaan Allah atas alam semesta. Jadi dapat diartikan bahwa kemahakuasaan Allah dapat dilihat dari keberadaan alam semesta dan semuanya berada dalam kendali kekuasaan Allah, sehingga tanpa Allah tidak ada satupun yang dapat berlangsung. Penampilan hal yang kedua yaitu menurut kaum Injili, kemahakuasaan Allah yang berarti menunjuk pada kuasa kedaulatannya dan otoritas kekuasaannya pada seluruh ciptaan. Namun kemahakuasaan Allah bukan berarti bahwa alam dapat melakukan apapun yang ia mau, karena Allah tidak dapat melawan naturnya sendiri. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu Stephen Hawking, ilmuwan jenius dan ahli matematika, pernah mencoba menghitung keberadaan Tuhan dengan rumus matematika. Bahkan Stephen Hawking pernah mengemukakan pendapat bahwa alam semesta ini ada karena dipengaruhi oleh ledakan besar, atau yang kita kenal dengan teori Big Bang. Dan ini hanya masih sekedar teori, belum terbukti apakah benar bahwa dunia berasal dari Big Bang. Yang keempat, seorang fisikawan asal Inggris yaitu Sir Isaac Newton, yang justru bertentangan dengan Stephen Hawking yang mengatakan bahwa alam semesta dan isinya pasti berkendalikan oleh Tuhan dan semesta tidak akan terwujud tanpa kuasa Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan keberlangsungan alam semesta dipengaruhi oleh hukum-hukum alam tanpa campur tangan Tuhan menurut pandangan Stephen Hawking. Namun, hal itu masih belum terbukti dengan jelas dan sebenarnya tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Sehingga hal itu justru semakin membuat manusia mencari tahu sendiri, yang mengakibatkan berada pada jalan yang salah. Inilah yang namanya keluar dari jalan Tuhan. Kemahakuasaan Allah di dalam Matius. Pertama, kuasa absolut. Kemahakuasaan Allah ditulis secara detail di keseluruhan kitab, baik PL maupun PB. Dan kemahakuasaan Allah terlihat secara jelas yang bersumber dari kitab Matius yang mendeskripsikan kuasa Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Kuasa absolut adalah kuasa berdasarkan tindakan Allah yang dapat terrealisasikan tanpa adanya bantuan dan sarana apapun juga untuk melakukan kuasa tersebut. Artinya begini, kuasa absolut itu adalah kuasa Allah yang tidak dipengaruhi oleh media apapun. Kuasa tidak absolut adalah kuasa dinyatakan melalui karya penciptaan dan tindakan kuasa Allah melalui sarana tertentu seperti penyelenggaraan alam semesta. Dari kedua hal tersebut mendefinisikan sifat efisiensi ilahinya Allah menggunakan kekuasaannya yang tidak terbatas untuk merefleksikan kemuliaan dan keagungan ilahinya dan diwujudkan dalam pelaksanaan kehendaknya yang berdaulat atas apapun juga. Baik, kita masuk kepada bentuk-bentuk kemahakuasaan Allah di dalam kitab Matius. Yang pertama, bentuk kemahakuasaan Allah dinyatakan kepada Yesus sebagai seorang guru. Di dalam kitab ini Yesus disebut sebagai guru atau rabi di kalangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan kata rabi berasal dari bahasa Ibrani yaitu rab, yang berarti besar dan dipakai sebagai kehormatan. Yesus mengajar bukan seperti guru-guru pada umumnya, namun ia mengajarkan dengan penuh kuasa yang dimilikinya. Kita bisa melihat dalam Matius 7 ayat 28 sampai ke 29. Poin kedua yaitu Yesus sebagai Tuhan. Yesus secara terang-terangan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Kita bisa melihat dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, di mana hal tersebut ditunjukkan
dari tindakan Yesus yang penuh kuasa menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan penyakit yang mustahil disembuhkan oleh manusia. Dengan kuasa Yesus Kristus, hal tersebut menjadi mungkin. Kita bisa melihat dalam Matius 8 ayat 1 dan sebagainya. Lalu bentuk-bentuk kuasa Allah yang ketiga yaitu dinyatakan kepada Yesus sebagai Sang Mesias. Yesus adalah nubuatan dari para nabi-nabi terdahulu yang menubuatkan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa dan maut. Nubuatan ini tergenapi ketika Yesus menyerahkan dirinya dan mati di kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib menandakan bahwa tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia, karena dosa telah dikalahkan dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan kemahakuasaan Allah yang mengagumkan adalah ketika Yesus berkuasa atas kerajaan maut, yang artinya Yesus berkuasa atas kematian dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalanginya karena ia bangkit dari kematian dan hidup. Jadi maksudnya adalah Yesus berkuasa atas maut dan maut itu tidak dapat menghalanginya. Kita masuk kepada relevansi masa sekarang. Yang pertama adalah kemahakuasaan Allah tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Allah yang begitu berkuasa dan sempurna tidak dapat diselami oleh akal, sehingga hal itu cenderung membuat orang-orang bertanya, dan tidak sedikit juga orang yang tidak percaya akan kemahakuasaan Allah. Karena sesungguhnya manusia cenderung bisa menerima hal itu sesuai kemampuan pikiran mereka dan berusaha membuktikan apakah seluruh yang ada di dalam alam semesta merupakan pekerjaan kuasa Allah. Masuk yang kedua, itu menguatkan iman orang percaya dalam segala hal. Hal ini sangat relevan, saudara-saudara, bagi setiap orang percaya agar iman mereka dikuatkan senantiasa dan memandu setiap orang percaya dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitannya yang ada dalam kehidupan mereka. Dan juga melalui ajaran Yesus Kristus yang penuh kuasa sangat relevan di masa kini, di mana ajaran-ajaran tersebut berguna bagi kehidupan manusia. Dan ketiga, relevansinya bagi Allah memiliki kuasa untuk menuntun. Artinya adalah kita sebagai orang percaya diberikan kuasa oleh Yesus Kristus untuk membawa mereka kepada Tuhan, untuk menyelamatkan mereka, untuk menuntun mereka di jalan yang benar. Kesimpulannya bagi kita adalah kemahakuasaan Allah dinyatakan sudah sangat jelas digambarkan dalam Alkitab, baik di dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru. Kemahakuasaan Allah berarti berbicara ketidakterbatasan Allah dengan kuasanya atas apapun juga. Melalui kemahakuasaan Allah dinyatakan bahwa segala sesuatu terjadi atas kuasa Allah dan di luar kendali Allah. Atas apapun juga tidak akan ada yang berjalan. Dalam Alkitab telah dirangkum segala kemahakuasaan Allah yang menakjubkan dan mengagumkan. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.